Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjawab pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, apakah tradisi Cengbeng merupakan sila bata paramasa? Jadi, pertama-tama Bante ingin menjelaskan dulu ya. Sila bata paramasa itu apa secara Pali ya, penjelasannya di Tipitaka. Nah, sila bata paramasa ya, dipahami sebagai latihan atau ritual yang salah. Jadi ini sejenis pandangan salah ya kalau di dalam Abhidhamma. Nah, mari kita simak ya penjelasan dari asal katanya ya. Analisa katanya dari kata atano silang wa watang wa sila batang wa paramasati sila bata paramaso ya. Nah, ini Anda bisa ketemukan misalnya di Mahani Desa ya, kitab Khuddaka Nikaya. Nah, artinya apa? Memegang ya, memegang sila sendiri atau moralitas sendiri. Ya. Watang di sini adalah latihan ya, atau kewajiban, ya, tugas. Terus sila batang itu sama saja ya, jadi moralitas dan latihan. Ya. Jadi dipegang. Nah, tapi paramasa sendiri itu dari kata parato, amaso, paramaso. Parato itu maksudnya di luar, ya. Selain gitu ya. Nah, tapi selain apa? Kalau ada kata selain berarti ada lawannya ya. Nah, lawannya itu adalah kebenaran, ya, cara yang benar. Amaso itu artinya memegang dengan kuat atau mengikuti dengan kuat. Ya. Mengikuti di sini seperti mengikuti tradisi, mengikuti latihan, mengikuti upacara, ritual dengan salah gitu ya. Nah, jadi memegang di sini artinya memegang dengan salah, dengan pandangan salah. Memegang dengan pandangan salah perihal apa moralitas diri sendiri, latihan diri sendiri gitu ya. Itu disebut sebagai sila bata paramasa. Nah, Bante ingin jelaskan. Contohnya di dalam kitab Tipitaka itu, misalnya di dalam Kukura Watika Sutta. Kukura watika, kukura artinya anjing. Watika adalah orang yang menjalankan latihan. Ya. Orang yang menjalankan latihan seperti anjing katanya ya, hewan anjing. Nah, itu Anda bisa ketemu di Kukura Watika Sutta. Nah, di sana ada percakapan antara dua pertapa dengan Buddha. Ya. Mereka datang ke Buddha, dua pertapa ini, yang satunya adalah pertapa sapi katanya ya. Pertapa yang menjalankan latihan seperti seekor sapi. Ya, jadi duduknya seperti sapi, berjalannya dengan berarti kedua tangan dan dengkulnya ya. Jadi empat kaki ya seperti seekor sapi, makannya juga seperti seekor sapi, tidurnya buang air kecil, buang air besar katanya seperti sapi. Nah, kemudian yang anjing juga, ya, pertapa anjing, ya, juga berlatih seperti anjing, cara makannya dan lain sebagainya. Nah, mereka datang ke Buddha. Nah, sebelum itu Bante jelaskan ya, kenapa pertapa-pertapa ini melatih seperti itu ya, seperti seekor sapi, seperti seekor anjing. Jadi dijelaskan bahwa ada beberapa individu, ya, beberapa manusia, makhluk yang sebetulnya niatnya itu baik, yaitu untuk terbebas dari samsara, untuk terbebas dari segala penderitaan. Ya. Nah, tapi mereka ini karena kurangnya benih carana ya, karena kurang kama lah kita bilang ya. Nah, itu tidak bertemu dengan orang-orang bijaksana seperti Buddha atau murid-murid Buddha. Nah, oleh sebab itu mereka punya pandangan yang salah. Mereka tidak tahu jalan yang benar, praktek yang benar untuk terbebas dari samsara.
Nah, mereka pandangannya gimana? Mereka berpikir bahwa, oh, saya datang ke dunia ini artinya saya punya kama, ya, masih punya kama. Nah, kalau saya mau terbebas dari semua jenis kehidupan, semua jenis penderitaan, terbebas dari lingkaran samsara ini, ya, maka saya harus menghabiskan, khususnya apa? Kama buruk, katanya. Ya. Jadi pertama, tidak lagi melakukan kama buruk apapun dari ucapan, perbuatan, dan pikiran, tapi ya berusaha menghabiskan kama buruk yang lama. Nah, jadi dia berusaha berlatih menyiksa diri. Jadi kadang memendam dirinya di dalam tanah di waktu dingin, ya, malam hari, atau berjemur di bawah matahari terik di saat siang hari, gitu ya. Atau bahkan menyalakan api untuk membakar, ya, memanaskan fisiknya gitu. Nah, jadi latihan-latihan seperti menyiksa diri seperti ini, ya, termasuk diantara juga berlatih seperti seekor sapi, seekor anjing, ya, karena mereka berpikir bahwa terlahir seperti sapi, ya, terlahir sebagai seekor sapi atau anjing sebagai hewan, ya, itu adalah kama buruk. Nah, oleh sebab itu sepanjang kehidupan mereka itu kama buruknya berbuah. Nah, oleh sebab itu mereka berusaha membuahkan kama buruknya, ya, dengan berlatih seperti seekor sapi atau anjing. Nah, berpikir bahwa kama buruk yang sudah dilakukan selama samsara itu akan habis, ya. Kemudian kama buruk sudah habis, akhirnya terbebas katanya dari semua kilesa, ya. Nah, itu pandangan mereka, pandangan salah, ya. Nah, balik lagi ke cerita di sutta ini, mereka datang ke Buddha, bertanya kepada Buddha. Sebelum bertanya, mereka saling memuji, ya. Jadi menjelaskan kepada Buddha, oh, pertapa anjing ini dia bertindak seperti ini, seperti seekor anjing. Nah, terus pertapa anjing pun memuji, ya, pertapa sapi, dia berlatih seperti ini, seperti seekor sapi. Nah, menurut Buddha, ya, tujuan mereka setelah meninggal itu akan kemana? Nah, mereka tanya ke Buddha, ya, Buddha 3 kali tolak pertanyaan ini, tapi mereka ngotot, ya, bertanya lagi ke Buddha. Akhirnya Buddha jawab bahwa karena pertapa sapi berpikir, berjalan, berbicara, ya, atau bersuara seperti seekor sapi, makanya jadi kecenderungan di dalam hidupnya itu, ya, sifatnya itu seperti seekor sapi. Nah, paling banter katanya, paling minimal, ya, katanya, kalau meninggal itu terlahir seperti menjadi seekor sapi. Nah, tapi kalau, ya, karena pandangan salah yang kuat itu, ya, bisa juga, ya, terlahir tidak hanya menjadi seekor sapi atau hewan, ya, tapi bisa bahkan jatuh ke neraka, ya, karena pandangan salah itu. Nah, begitu juga dengan pertapa anjing. Nah, akhirnya mereka berdua sadar, ya, yang satu mengambil tisarana, yang satu menjadi biku. Yang jadi biku pun jadi arahat katanya, ya. Nah, jadi dari sini juga kita tahu bahwa arahat pun, ya, bisa punya pandangan salah sebelum menjadi arahat, ya. Maksudnya di dalam kehidupannya yang terakhir, ya. Jadi punya parami untuk menjadi seorang arahat, ya, tapi masih juga bisa ketemu dengan cara-cara latihan yang salah. Nah, tapi untungnya bertemu dengan Buddha akhirnya menjadi arahat. Nah, jadi mereka tidak berpikir bahwa, ya, jalan menuju nibbana itu yaitu dengan menjalankan moralitas, melatih samadhi, melatih vipassana, melihat kebenarannya, 4 kebenaran mulia, baru bisa mengikis kotoran batin, melepas kotoran batin, akhirnya kotoran batin tidak muncul lagi dan menjadi orang-orang suci, ya. Mereka tidak punya pandangan benar seperti itu, ya. Jadinya sila bata paramasa. Nah, macam-macam sih zaman sekarang, ya. Ada latihan-latihan penyiksaan diri, berpikir bahwa ini untuk mencapai nibbana, untuk terbebas dari samsara. Tapi ada juga beberapa yang berpikir bahwa dengan melakukan latihan-latihan seperti ini, itu bisa menjadi dewa, mendapatkan kehidupan-kehidupan yang baik.
Meskipun niatnya ya katakanlah mau terbebas dari samsara ya. Jadi latihan-latihan itu tidak menjadi parami. Tapi karena apa? Sepanjang melakukan latihan itu berdasarkan pandangan salah. Jadi yang dikumpulkan alih-alih menjadi parami, dia kumpulkan aku salah ya, banyak kotoran batin yang baru ya. Nah, itu mengerikan ya, dampak bagi yang memiliki pandangan salah. Oleh sebab itu memiliki pandangan benar ya, belajar dhamma itu penting. Nah, dari belajar dhamma kita bisa tahu ya bagaimana harus berlatih dengan benar. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaannya, apakah tradisi Cengbeng ya, adalah Silabata Paramasa? Nah, coba kita analisa ya. Latihan Cengbeng. Nah, sebetulnya itu sebuah tradisi ya, mungkin sebagian mungkin tidak tahu ya, tapi latihan tradisi Cengbeng ini adalah khususnya bagi umat yang tradisi Chinese ya, atau yang warga Tionghoa. Nah, mereka biasanya leluhur ya, papa mama setelah meninggal atau nenek kakek setelah meninggal. Nah, mereka masih setiap tahun itu seperti melakukan tugas dan kewajiban seorang anak ya, atau cucu dan lain sebagainya, itu di makamnya ya, itu memberikan sajen ya, misalnya seperti makanan, minuman, dupa, bunga dan lain sebagainya ya. Terus nanti berdoa sebentar atau menabur bunga seperti itu ya. Nah, apakah latihan atau tradisi seperti ini ya ada di zaman Buddha? Ada ternyata ya. Di kitab ya Pacittiya ya, kitab winayanya para biku ya, itu di peraturan Pacittiya nomor 40 yang disebut sebagai Danta Pona Sikapada ya, latihan perihal tusuk gigi ya. Danta Pona itu artinya tusuk gigi. Nah, Bante enggak jelaskan kenapa disebut sebagai latihan tentang tusuk gigi, tapi Bante ingin jelaskan latar belakang Buddha menurunkan peraturan tersebut ya. Nah, latar belakangnya adalah ada satu biku, dia itu disebut Sabapangsukulika ya. Artinya semua barang yang dipakai si biku ini ya, itu adalah barang-barang yang dibuang orang ya. Nah, ini memang sejenis latihan untuk para biku ya, bukan untuk menyiksa diri ya, tapi untuk mengikis kotoran batin, untuk merasa puas ya dari barang-barang yang bukan barang-barang bagus, bukan barang-barang baru, tapi barang-barang bekas ya. Jadi misalnya jubah juga mengumpulkan kain-kain dari pekuburan ya, dari jalan ya, dari pinggir jalan atau bahkan dari tempat pembuangan sampah. Nah, kain-kain itu dikumpulin terus dijahit jadi jubah, diwarnain ya, tetap jadi jubah yang rapi maksudnya ya. Nah, terus juga misalnya patak mangkuk makannya itu, nah dia cari dari mangkuk makan yang bekas gitu ya. Dia nggak menerima jubah yang baru atau patak mangkuk makan yang baru. Jadi semua pelengkapannya itu dia pakai barang bekas ya, dia kumpulkan sendiri. Terus dia ini karena melatih itu ya, Sabapangsukulika ya, dia tinggalnya di pekuburan ya. Nah, waktu itu belum ada peraturan bahwa biku, kan kalau di peraturan biku ya, sekarang di peraturan Patimokkha, biku harus menerima makan itu setelah didanakan ya. Pada saat didanakan, bikunya biasa menerima disentuh ya, atau diterima semuanya. Nah, baru bisa makan kan ya. Jadi nggak boleh makan sesuatu yang belum diserahkan ya, belum didanakan. Nah, ini peraturan itu sebetulnya ya. Kenapa? Nah, jadi dulu belum ada peraturan ini, biku ini tinggal di pekuburan ya. Nah, sesajen-sesajen ya, yang didanakan oleh orang-orang India zaman dulu itulah yang dia makan. Jadi dia pungut dari pekuburan itu makanan-makanan itu yang diperuntukkan untuk leluhur orang-orang yang mendanakannya ya. Nah, akhirnya ketahuan ya. Orang-orang mulai mengkritik, menuduh biku tersebut ya. Bikunya jadi gemuk ya, jadi gemuk karena makan makanan tersebut ya. Jadi dituduh, nggak cuma dituduh
Dia makan makanan yang kita danakan ke leluhur kita, ya. Mungkin dia jadi gemuk itu juga karena makan daging manusia. Nah, jadi waktu itulah Buddha menurunkan peraturan ini, ya. Jadi harus diserahkan, nggak boleh ambil aja. Nah, berarti kita tahu di zaman India pun ya, tradisi cengbeng, nah, tradisi mendanakan ini ya ke leluhur, berdoa di tempat pemakaman leluhur pun juga ada, ya. Nah, oke. Balik lagi kita mau tahu ya, apakah ini termasuk ya latihan yang salah? Pertama, berarti dari definisi latihan yang salah tadi ya, sila bata paramasa. Pertama, dia menganggap apa? Dia memegang kuat ya, memegang kuat dengan pandangan salah bahwa latihan ini untuk apa? Terbebas dari samsara atau untuk terlahir mungkin di alam yang baik. Ya. Nah, balik lagi ya, itu akan menjadi sila bata paramasa atau tidak, tergantung dari niatnya. Nah, kalau niatnya hanyalah menjalankan tradisi, ya, yang turun-temurun, menjalankan bakti kepada orang tua gitu ya. Nah, sebetulnya bukan orang tua lagi ya, tapi maksudnya ajaran dari orang tua gitu ya. Nah, tradisi ini boleh nggak dijalankan? Kalau memang bukan sila bata paramasa ya, kalau memang niatnya bukan dengan pandangan salah untuk mencapai nibbana atau terlahir di alam yang baik ya, tapi hanya menjalankan tugas seorang anak atau cucu yang baik ya, menurut tradisi. Kalau gitu ini sesuatu yang salah bukan ya? Nah ya, oleh sebab itu Bhante sebelum menjawab itu Bhante akan mengutip lagi ya, namanya Sarandada Sutta ya, di Anguttara Nikaya kitab ke-7 ya. Di sana Buddha memuji suku Waji ya. Jadi Waji ini adalah sebuah suku ya, orang-orang di sana disebut orang-orang suku Waji. Nah, Buddha puji bahwa kalau suku Waji ya tetap menjalankan pemujaan ya yang dilakukan oleh leluhur mereka, ya leluhur suku Waji, maka suku Waji akan terus berkembang, sejahtera, makmur dan kuat ya. Tidak mudah dikalahkan, tidak mudah dijajah. Ya. Jadi Buddha sendiri memuji bahwa penghormatan atau seperti pemujaan ya kepada leluhur, kepada dewa, kepada penjaga gerbang dan lain sebagainya ya, bukan memuji dalam arti itu merupakan sebuah perlindungan ya, bukan untuk meminta-minta ya, meminta harta, meminta keturunan ya, meminta kesehatan dan lain sebagainya ya. Tapi itu fungsinya buat apa ya, dijelaskan ya, bahwa itu bukan mengambil seperti perlindungan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Mengambil perlindungan atau melakukan pemujaan tersebut ya sama seperti kita berlindung ya, kepada polisi, kepada pemerintah, kepada raja ya. Pada saat kita berlindung ya kepada orang-orang yang berkuasa, kadang-kadang kita akan memberikan hadiah ya. Nah, kita jamu makan, kita kasih hadiah dan lain sebagainya. Nah, itu untuk membina yang namanya logia ya. Perihal duniawi, keselamatan duniawi ya, keharmonisan duniawi, kemudian kesejahteraan duniawi, bukan untuk lokutara atau adi duniawi ya. Bukan untuk perihal mendapatkan kelahiran-kelahiran yang baik ya, tapi untuk selamat di kehidupannya sebagai manusia ya. Jadi punya perlindungan di alam manusia juga ya. Itu namanya perlindungan duniawi. Nah, jadi melakukan pemujaan kepada dewa ya sebagai manusia ya, atau misalnya melakukan persembahan pemujaan ya, ritual-ritual yang seperti itu ya disebut sebagai perlindungan duniawi ya, kalau niatnya bukan untuk mendapatkan ya kehidupan yang lebih baik di alam berikutnya ya setelah meninggal, atau bahkan bukan ritual yang berpikir bahwa dengan cara begini saya bisa menuju nibbana ya. Nah, jadi sekarang kita udah tahu ya bahwa Buddha
pun mengizinkan ya sebagai perlindungan duniawi melakukan persembahan kepada dewa, ke leluhur dan lain sebagainya. Ya. Oleh sebab itu bukan termasuk sila bata paramasa kalau niatnya hanya untuk perlindungan duniawi atau sebagai bakti ya atau sebagai etika ya, budaya tradisi setempat. Ya. Nah, oleh sebab itu jadi cengbeng ya bisa jadi bukan sila bata paramasa ya, tapi bisa jadi sila bata paramasa kalau diikuti oleh pandangan salah untuk ya, mendapatkan kehidupan yang baik atau terbebas dari samsara. Ya. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.